Permisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ternyata kita sendiri saat ini masih berada di dalam lingkungan golongan jahiliyah itu sendiri, yang mana di hatinya tak bertuhan, melainkan memberhalakan apa-apa yang ada di dalam hatiku, memberhalakan hawa nafsuku, memberhalakan ilmu-ilmuku, memberhalakan amal-amalku, memberhalakan kekayaan-kekayaanku, memberhalakan semua apapun aktivitas-aktivitas yang kulakukan, semua itu hanyalah berhala-berhala yang menghalang-halangiku hingga sampai ketemu dengan Tuhanku yang telah menciptakan aku. Jadi nasib kita dengan nasib Nabi Muhammad itu pun sama. Jadi ketika Nabi Muhammad telah sadar itu semua, maka Nabi Muhammad setelah menikah dengan Siti Khadijah, maka Nabi Muhammad mulai berjihad untuk hijrah dari hati yang gelap menuju hati yang terang benderang, dari kejahiliaan menuju alam keilahiyaan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad mulai berhijrah ke Gua Hira untuk menghening-heningkan dirinya di dalamnya, untuk mensunyi-sunyikan dirinya di dalamnya, untuk menggelapkan diri manusianya di dalamnya. Itulah yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kelahiran kerasulan Muhammad Rasulullah. Jadi zaman jahiliyahnya hati ini tidak akan berubah bila tidak kedatangan Rasulullah. Jadi setiap diri manusia bila tidak hijrah ke Gua Hira-nya, yakni masuk ke dalam gua hatinya yang selama ini gelap gulita, masuk di dalamnya, menyepi di dalamnya, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya di dalamnya, di Gua Hira hatinya. Bila manusia tidak rajin untuk menenggelamkan dirinya di hatinya, di dalam hatinya, di dalam Gua Hira-nya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 15 tahun lamanya untuk hijrah, untuk belajar menemui Tuhannya di hatinya. Jadi makna Gua Hira itu kalau syariatnya ya ada di Mekah sana. Tapi sejatinya seluruh manusia ya punya Gua Hira-nya sendiri-sendiri, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah anar, itulah jahanam, dan itulah kaum jahiliyah. Dan kita selama ini tinggal di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersungguh-sungguh mengikuti jejak-jejaknya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau contoh suri tauladan bagi seluruh manusia. Jadi kita ikuti jalannya, yakni bersungguh-sungguh untuk mendatangi, memasuki gua khiroknya hati kita yang selama ini jadi kuburan. Tidak pernah disinggahi, tidak pernah disambangi, tidak pernah diziarahi. Maka datangilah kuburan hatimu di hatimu. Marilah kita belajar mengheningkan, memalamkan, mensunyikan, menghancurkan, membunuh, mentiadakan diri kita di hati kita. Mengheningkan cipta, mulai 5 menit. Silakan berperang melawan iblis dan setan yang telah lama menghuni markas hatimu. 5 menit, silakan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya kisah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh suri tauladan seluruh manusia, bahwa manusia pun, setiap manusia pun perjalanannya sama dengan perjalanan para nabinya, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berlatihlah di dalamnya sehingga sampai ketemu dengan Iqra, bacalah dirimu. Dengan apa aku membaca diriku? Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca diriku.
Dengan apa aku harus membaca diriku? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi manusia takkan pernah bisa membaca dirinya tanpa Tuhannya. Apakah kita tahu bahwa diri kita ini adalah manusia? Bila tanpa hidup yang ada di badan ini. Apakah kita tahu bahwa badan ini bernama manusia? Bila tanpa uripe Allah, itulah yang dimaksud. Bacalah dirimu dengan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Berarti bila kita harus membaca diri kita, bila manusia kita yang masih jadi Tuhan, mana bisa? Bila diri kita yang masih merasa yang wujud di hati kita, mana bisa kita membaca diri kita tanpa Allah yang selama ini kita tiadakan, tanpa Allah yang selama ini tidak kita wujudkan di hati kita, tanpa Allah yang selama ini kita matikan di hati kita perannya. Selamanya yang jadi Tuhan adalah iblis. Dan selamanya kita tinggal di dalam jahanam, di dalam jahiliyahnya hati kita selama ini. Bila kita tidak bersungguh-sungguh menjada wajada berhijrah ke jalan Allah. Jadi untuk latihan yang seperti ini bisa jadi sampai akhir hayat kita. Bila kita masih belajar begini kan seolah-olah kita yang jaga Tuhan. Bila kita masih belajar begini terus kan seolah-olah kita yang jaga Allah. Mana mungkin Allah kita jaga, mana mungkin Tuhan kita jaga. Itulah bukti bahwa kita lebih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Kita lebih menjadi Tuhan, mentuhani Tuhan. Manusia mentuhani Tuhan. Manusia mentuhani Allah. Manusia mentuhani Allah. Manusia mentuhani Romo. Manusia mentuhani Bapa. Manusia mentuhani Gustine. Manusia mentuhani Sang Hyang Widi. Jadi nama-nama Tuhan itu sebenarnya tak ada gunanya bagi kita bila kita yang wujud di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua dimudahkan di dalam perjalanan-perjalanan mengheningkan cipta-cipta manusia kita, mengheningkan karsa kekuatan diri manusia kita, mengheningkan ilmu-ilmu manusia kita, mengheningkan amal-amal manusia kita, menenggelamkan diri kita di hati kita sehingga muncullah diri Tuhannya. Ketika manusianya sudah kedatangan kiamatnya. Maka bila sudah kiamat, sudah tak ada lagi diri manusiamu di hatimu, maka itulah yang dikatakan
hari kiamat. Kita selama ini telah menunggu-nunggu di alam kuburan kita, di badan ini. Kita sudah mati disiksa dalam prahara kejahiliaan, menunggu-nunggu saat kiamat. Saat kiamat menunggu hari kebangkitan. Jadi ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasulullah, itulah hari kebangkitan itu. Bangkitnya kesadaran. Bangkitnya kesadaran manusia kepada Tuhannya ditandai manusianya sudah hancur lebur diri manusianya di hatinya. Sehingga terungkaplah, Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar itu, aku yang melempar. Berarti Muhammadnya sudah sadar bahwa sesungguhnya dirinya tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa. Inilah imannya Nabi Muhammad dan imannya para nabi-nabi terdahulu. Bila kita ikut jejaknya Nabi Muhammad, maka ya kita dikatakan umat Muhammad, golongan Muhammad. Tapi bila hati kita tetap di dalam kejahiliaan, ya kita termasuk golongan Fir'aun, golongan kafirin, golongan yang tersesat jauh dari Tuhannya. Di sini tidak mengungkap secara syariatnya, ini babagan hati. Karena iman Islam itu adanya di hati, bukan di syariat. Syariat itu mengikuti. Syariat itu makmum kepada rajanya di dalam hatinya. Bila yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri kita, ya sesatlah syariat-syariat yang kita kerjakan. Hancur lebur menjadi api-api yang menyiksa diri kita. Akan tetapi, bila yang sudah menjadi rajanya manusia, sudah Allah di dalam hati kita, maka syariat apapun itu, ya syariatullah. Itulah syariatnya para nabi dan para rasul. Meskipun beda syariatnya, tapi imannya sama, itulah yang disebut syariatullah. Meskipun beda-beda syariatnya, tapi semuanya disyariati oleh uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah jalan pintu kesadaran kita agar kita mudah dalam rangka untuk hijrah kembali kepada Allah. Hijrah kembali kepada alam yang suci. Alam yang tak ada kecuali Allah yang maha suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing, dihidayai, dikehendaki, dipelihara, dicukupi, dijaga, dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat hanya Allah yang jadi Tuhannya di hatinya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dolimin dam'ul bala agar terjaga hati dari kezaliman iblis yang telah lama berkuasa di dalam gua Hira kita semua.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya safiyal abrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.